Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 45. Li Koko, tunggu aku menciptakan asap hitam, baru kita lari. Dara itu berteriak nyaring dan tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking nyaring dan ketika dia mengebutkan sapu tangannya, nampaklah asap hitam mengebul dan memenuhi tempat itu. Dara ini telah mempergunakan ilmu sihirnya. Semua pengeroyok terkejut dan bingung, dan kesempatan itu dipergunakan oleh Xiang In dan Qian Li untuk melarikan diri. Akan tetapi terdengar suara gerengan Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui dan seketika asap hitam itu membuyar dan lenyap. Kembali dua orang muda itu dikeroyok dan mereka berdua terpaksa membela diri dan kini mereka terpisah sehingga ketika keduanya berhasil melarikan diri, mereka sudah tidak dapat saling melihat lagi. Qian Li merasa gelisah dan dia berloncatan ke atas genteng mencari-cari Xiang In, namun darah itu lenyap entah kemana. Xiang In juga tidak berhasil mencari Qian Li karena dia terdesak oleh banyaknya prajurit musuh yang mengejarnya. Dia terpaksa melarikan diri karena tidak mungkin dia melawan pengeroyok yang demikian banyaknya, baik dengan menggunakan ilmu silat maupun ilmu sihirnya. Dia maklum bahwa kalau tokoh-tokoh lihai sampai bermunculan, dia tentu akan celaka. Maka dia cepat melarikan diri menyelinap di antara pohon-pohon dan bangunan-bangunan sampai akhirnya dia tidak dikejar lagi. Dengan napas terengah-engah dan tubuh basah oleh peluh, Dara ini berhenti berlari di belakang sebuah bangunan sunyi. Aku harus mengasuh dulu, pikirnya dan tempat itu amat sunyi, baik untuk melepaskan lelah dan mengumpulkan kembali tenaganya. Sambil memanggul payungnya, Dara ini melangkah ke tempat gelap di belakang bangunan, dengan maksud untuk beristirahat di tempat gelap itu. Dia meletakkan payungnya di atas lantai ruangan belakang rumah yang agaknya kosong itu, kemudian dia duduk bersila di atas lantai yang dingin. Enak sekali rasanya duduk di lantai dingin itu setelah mengerahkan banyak tenaga dalam pertempuran tadi, dan sungguh menyenangkan tempat sunyi ini setelah tadi dia dikeroyok banyak orang. Xiang In menarik napas panjang, mulai mengatur pernapasan untuk memulihkan tenaga. Akan tetapi, hatinya tidak dapat tenang, pikirannya selalu membayangkan wajah Qian Bu dan Hui Li dan setiap kali dia teringat kepada dua orang itu, jantungnya berdebar tegang dan hatinya merasa panas sekali. Panas oleh cemburu. Dia masih terheran-heran karena sama sekali tidak pernah menyangka bahwa siluman kecil itu ternyata adalah Suma Qian Bu, pemuda yang selama ini dicari-carinya, pemuda yang pernah menciumnya dan yang belum pernah dapat dia lupakan selama dia ikut dengan gurunya, yaitu si Tian Hoatsu. Dan dia malah pernah bertemu dengan siluman kecil. Sekarang, begitu bertamu dia melihat pemuda yang dicari-carinya itu berpacaran dengan seorang dara lain yang cantik jelita, galak dan rendah hati, siapa takkan menjadi panas? Bayangan Qian Bu dengan Hui Li selalu mengganggu pikirannya dan dia tidak dapat beristirahat dengan sempurna. Berulang kali dia menghela napas panjang untuk melepas kemarahan hatinya. Biar. Tiba-tiba tempat yang gelap itu menjadi terang sekali oleh sinar lampu yang dinyalakan orang dengan serentak, dan kesunyian dipecahkan suara orang-orang yang tahu-tahu sudah mengurung tempat itu. Xiang In terkejut, menyambar payungnya dan meloncat berdiri. Kiranya di situ telah berdiri seorang tosu berwajah bengis, bertubuh tinggi kurus yang memegang sebatang pedang di tangan kanannya, diikuti oleh 7 orang prajurit pengawal. 8 orang ini sudah mengepung tempat itu. Tosu ini bukan lain adalah Hak Im Chu, seorang tosu yang berkepandaian tinggi, seorang di antara pembantu-pembantu Hwei Kong Chu Tang Hun yang kini bersekutu dengan Koksu Nepal. Ketika tosu ini juga ikut mencari orang-orang yang dikabarkan mengacau di dalam benteng, diikuti 7 orang anggota Liong Simpang yang kini sudah menjadi prajurit pengikut Koksu Nepal. Dia melihat berkelebatnya tubuh dara cantik membawa payung itu. Tentu saja dia menjadi curiga karena sepanjang pengetahuannya, tidak ada seorang dara seperti itu di dalam benteng. Maka cepat dia mengurung tempat itu dan secara tiba-tiba dia menyalakan lampu-lampu bersama anak buahnya. Kiranya pengacau itu adalah seorang nona muda. Betapa berani mati sekali engkau. Hayo lekas menyerah sebelum kami menggunakan kekerasan untuk menangkapmu. Hak Im Chu membentak marah. Xiang In menuding dengan payung hitamnya, lalu berkata mengejek. Kiranya para pemberontak dan orang-orang Nepal telah berhasil pula memikat hati segala macam tosu palsu untuk berkhianat kepada negara. Bocah bermulut lancang. Tosu tinggi kurus berwajah bengis itu tiba-tiba bergerak ke depan dan Xiang In mengeluarkan seruan kaget sambil meloncat ke samping dan payungnya bergerak untuk melindungi dirinya.
Tak disangkanya bahwa Tosu itu dapat bergerak sedemikian cepatnya, tahu-tahu tangan Tosu itu sudah menyambar hendak mencengkeram pundaknya. Kalau dia tidak cepat menggerakkan payungnya, tentu pundaknya sudah kena dicengkeram. Tosu itu agaknya maklum akan kelihayan payung di tangan nona itu, maka dia menarik kembali tangannya, akan tetapi melanjutkan serangannya dengan tendangan kilat yang kembali hampir mengenai paha Siang In yang meloncat ke belakang. Melihat betapa dua kali serangannya gagal, Hak Im Chu menjadi marah. Bahkan dalam penyerangannya kedua itu, bukan saja si nona cantik dapat menghindarkan diri dari tendangan, melainkan payung itu digerakkan secara aneh dan hampir saja ujung payung yang runcing menusuk perutnya. Sing! Hak Im Chu menyerang dengan pedangnya dan bersama 7 orang anggota Liong Simpang dia lalu menerjang dan mengeroyok Siang In. Terang-terang-terang! Siang In memutar payungnya untuk menangkis banyak senjata tajam yang menyambar ke arahnya dari berbagai jurusan itu. Diam-diam Siang In mengeluh. Dari tangkisan itu tahulah dia bahwa selain 7 orang pembantu Tosu itu rata-rata memiliki kepandaian lumayan, juga Tosu itu sendiri amat kuat dan merupakan lawan tangguh. Dia tidak melihat jalan untuk meloloskan diri kecuali menggunakan sihirnya. Kalian adalah laki-laki semua bukan? Tiba-tiba suara merdu Siang In terdengar di antara suara beradunya senjata mereka. Biarpun tidak ada di antara mereka yang menjawab, namun di dalam hati mereka, 8 orang membenarkan ucapan Siang In. Memang mereka adalah laki-laki, pria sejati. Kalian 8 laki-laki yang suka makan makanan enak, mana mampu bertempur? 8 orang itu tertarik dan biarpun tangan kaki mereka masih bergerak mengeroyok darah itu, namun telinga mereka dipasang untuk mendengarkan. Siapa orangnya tidak suka makanan enak? Dan apa hubungannya makanan dengan bertempur? Makanan enak membuat perut sakit. Perut kalian sakit. Aduh, perutku sakit, mulas sekali. Tiba-tiba Siang In meloncat ke belakang, dan menggunakan tangan kiri menekan-nekan perutnya sendiri, dengan wajah membayangkan kenyerian hebat. Sungguh aneh bukan main. 8 orang itu semua memandang wajah Siang In dan ketika mereka melihat wajah yang cantik manis itu membayangkan kenyerian, mendengar kata-kata Siang In itu, tiba-tiba saja mereka semua merasa betapa perut mereka juga sakit bukan main. Mulas dan seperti diremas-remas rasanya. Aduh. Perutku. Aduh mulas. Ah. Tak tertahankan. Ingin buang air. Sungguh aneh dan lucu pemandangan pada waktu itu. 8 orang itu kini tidak lagi mengeroyok Siang In melainkan menekan-nekan perut sendiri dengan muka membayangkan kesakitan hebat. Hak Im Chu sebagai seorang tokoh berkepandaian tinggi dari dunia Kang Ou, tentu saja melihat ketidakwajaran ini dan dia sudah menduga dengan terkejut sekali bahwa keadaan itu bukan semestinya dan tentu adalah pengaruh dari ilmu hitam atau ilmu sihir. Maka dia mengerahkan sinkangnya melawan rasa mulas di perutnya itu. Akan tetapi sebelum dia berhasil menolak pengaruh ilmu sihir yang dipergunakan oleh Siang In, darah ini yang bermata tajam melihat usaha dari Tosu itu dan dia cepat menggerakkan payungnya, menghantam dari samping mengenai leher Tosu yang sedang berusaha membebaskan diri dari pengaruh ilmu sihir. Des! Tubuh Tosu itu terpelanting dan roboh pingsan. 7 orang lain yang masih tersiksa oleh sakit perut, kini tak dapat menahan lagi dan di antara mereka sudah ada yang melepas celana mereka, bertelanjang untuk buang air di situ juga. Melihat ini, tentu saja wajah Siang In menjadi merah sekali, dia membuang muka dan meludah. Ih, sialan! Darah itu berseru dan cepat melarikan diri dari tempat itu. Karena dia melarikan diri dan merasa jijik dan malu, maka otomatis pengaruh sihirnya lenyap dan 7 orang itu sadar kembali, perut mereka sembuh seketika dan mereka baru tahu bahwa mereka tadi dipermainkan oleh darah itu. Marahlah mereka, apalagi melihat betapa Tosu pimpinan mereka masih pingsan dan sambil berteriak-teriak mereka melakukan pengejaran. Siang In berlari makin cepat. Dia tidak takut menghadapi 7 orang itu, akan tetapi dia takut terhadap teriakan-teriakan mereka karena teriakan-teriakan itu dapat memancing datangnya tokoh-tokoh dalam benteng dan akan celakalah dia kalau sampai mereka semua muncul. Di antara mereka banyak terdapat orang pandai yang memiliki ilmu silat jauh lebih tinggi daripada dia, bahkan ada pula yang memiliki ilmu sihir yang akan dapat melawan ilmunya sendiri. Maka dia lalu cepat menyusup di antara kegelapan bayangan-bayangan rumah dan menghilang dari kejaran 7 orang itu. Siang In ternganga menghapus peluhnya dengan sapu tangan.
Dia tiba di sudut sebuah rumah yang gelap, terhindar dari pengejaran semua orang. Celaka, pikirnya. Kemana perginya Qianli? Baru saja dia dapat bernapas panjang melepaskan lelah, tiba-tiba terdengar hiruk-pikuk di belakangnya, suara sepasukan tentara musuh yang mendatangi tempat itu, mencari-cari. Dia terkejut dan lari lagi menjauhi. Ketika dia membelok ke belakang sebuah bangunan besar, hampir dia bertabrakan dengan sesosok bayangan orang yang juga berlari cepat membelok di sudut bangunan itu. Hei! Ai! Keduanya sudah mendorong dengan lengan tangan dan karena dorongan ini, keduanya terlempar ke belakang. Mereka berjungkir balik, meloncat dan siap menghadapi musuh yang hampir ditabrak itu, berdiri saling pandang. Kau. Kiranya engkau. Dua orang darah yang sama-sama cantik jelita itu dan sama-sama kaget itu saling pandang. Kiranya orang yang hampir menubruk Siang In itu adalah Kim Huili. Kau perawan genit binal. Siang In sudah memaki karena rasa cemburu sudah membakar hatinya begitu dia bertemu dengan Dara yang dianggapnya sebagai pacar dari siluman kecil itu. Di lain pihak, Huili juga marah sekali melihat Dara yang dianggapnya merampas Qianli dari dia, maka dengan mata terbelalak melotot dia pun menudingkan telunjuknya, dengan marah. Ah, engkau perempuan tak tahu malu. Engkau yang tak tahu malu. Engkau perampas laki-laki. Engkau yang pengeret hina. Mereka saling maki dan akhirnya tak dapat dicegah lagi keduanya saling serang dan kembali seperti ketika mereka bertemu di luar tembok benteng. Kini pedang dan payung itu sudah saling serang dengan seru dan hebatnya. Akan tetapi pertandingan mati-matian ini hanya berjalan belasan jurus saja karena tiba-tiba muncullah pasukan yang belasan orang banyaknya, dipimpin oleh Huai Kongcu sendiri. Melihat Huili, Huai Kongcu tertawa. Aha, kiranya putri liar dari Hek Tiao Lomo yang ikut mengacau di sini. Pertempuran antara Huili dan Siang In otomatis berhenti dan dua orang darah itu serentak lalu menyerang Huai Kongcu yang menjadi kelabakan karena serangan dua orang darah itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Tidak berani dia memandang rendah, maka dia sudah mencabut pula pedangnya yang tipis, diputarnya cepat untuk melindungi tubuhnya sambil berseru kepada anak buahnya untuk bergerak menangkap dua orang darah itu. Maka dikeroyoklah Huili dan Siang In yang kini mau tidak mau terpaksa harus bertempur bahu-membahu dan saling melindungi. Memang aneh sekali. Mereka itu saling benci dan saling marah satu sama lain, akan tetapi nyatanya mereka menghadapi musuh yang sama sekarang sehingga mereka menghadapi lawan bersama-sama. Huili yang kini menimpakan kemarahannya kepada Huai Kongcu Tanghun, memutar pedangnya dengan nekat dan menerjang laki-laki muda pesolek itu dengan dahsyat, membuat Tanghun mundur-mundur dan terus didesak oleh Huili. Dara yang gagah perkasa dan tak mengenal rasa takut itu tidak tahu betapa ketua Liong Simpang yang cerdik ini memang sengaja memancingnya sehingga terpisah dari Siang In. Kini Siang In dikeroyok oleh belasan orang anak buah Liong Simpang sedangkan Huili menghadapi Tanghun seorang diri dalam pertandingan mati-matian yang amat seru. Siang In yang sudah merasa lelah itu tidak mau banyak membuang tenaga. Dia cepat mengerahkan tenaga batinnya dan mengeluarkan suara melengking nyaring disusul oleh kata-katanya yang merdu namun mengandung pengaruh luar biasa. Ah, kalian ini segerombolan laki-laki yang gagah perkasa mengapa mengeroyok seorang dara yang lemah dan tak berdaya? Kalian merasa malu kalau harus mengeroyok seorang anak perempuan? Memang luar biasa pengaruh kata-kata yang merdu dan lembut itu. Seketika para pengeroyok itu menahan senjata mereka, memandang kepada Siang In dengan muka merah karena malu, dan mereka ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Siang In yang sudah meloncat dengan cepatnya, lenyap dari situ, meninggalkan para pengeroyoknya yang bengong. Akan tetapi setelah Siang In lenyap, baru mereka sadar bahwa mereka telah membiarkan seorang musuh lolos, maka mereka menjadi sibuk dan kini mereka semua mengeroyok Huili yang masih bertanding dengan serunya melawan Huai Kongcu Tanghun. Melihat ini, Tanghun terkejut. Mundur semua. Mana wanita itu tadi? Dia sudah melarikan diri. Seorang di antara mereka menjawab. Bodoh, kejar, teriak Tanghun dan kini dia menangkis pedang Huili, kemudian dia membentak. Nona Huili, hayo kau berlutut. Bentakan ini mengandung kekuatan batin karena Tanghun telah mempergunakan ilmu sihirnya. Huai Kongcu Tanghun, ketua Liong Simpang adalah murid dari Durganini, seorang nenek iblis dari India, ahli sihir, maka tentu saja dia pun pandai menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi batin lawan.
Seketika Willy merasa betapa kedua kakinya lemas dan tanpa dapat ditahannya lagi, dia sudah menjatuhkan diri berlutut. Namun, Willy adalah seorang darah gemblengan yang sejak kecil digembleng oleh seorang manusia iblis seperti Hektiaulomo, bahkan dia lalu menjadi murid seorang wanita sakti seperti Lu Cheng Cheng dan karena berdekatan dengan suami subonya ini yaitu si naga sakti gurun pasir, maka dia bukan merupakan darah biasa yang mudah saja dikuasai sihir. Dia masih sadar bahwa dia diserang orang dengan sihir, maka dia menggunakan kecerdikannya. Biarpun dia sudah berlutut, namun dia masih memegang pedangnya dan kini dia cepat mengangkat muka memandang kepada Tang Hun. Walikoncu Tang Hun, engkau tahu siapa aku? Aku adalah tunangan dari Pangeran Baruhendra. Beranikah kau kurang ajar kepada calon permaisuri Raja Nepal? Ucapan darah itu sungguh amat mengejutkan hati Tang Hun. Pemuda pesolek ini adalah seorang yang berilmu tinggi dan tidak mudah baginya untuk merasa terkejut apalagi takut. Akan tetapi, terhadap Pangeran Leong Bianchu dan Koksu Nepal, apalagi setelah tahu bahwa Imkan Ngooke juga menjadi kaki tangan Pangeran Nepal, dia benar-benar tahu bahwa pangeran itu memiliki kedudukan yang amat kuat dan dia tahu akan kelemahannya menghadapi mereka. Oleh karena itulah maka dia mau membonceng kekuasaan itu dan mau bersekutu dengan Pangeran Nepal. Kini, diingatkan bahwa Willy adalah tunangan dan calon istri Pangeran Leong Bianchu, dia terkejut bukan main. Memang dia sendiri pun tahu betapa besar cinta kasih Pangeran Leong Bianchu kepada darah cantik jelita dan lincah ini, maka diingatkan demikian, dia termangu. Mampuslah! Tiba-tiba Willy meloncat dan pedangnya menyambar ke arah dada Tang Hun. Ai! Ceringgi! Tang Hun terkejut bukan main, sedapatnya dia menangkis pedang itu dengan pedangnya. Akan tetapi karena serangan itu datangnya tak tersangka-sangka, ketika Willy menggerakkan kakinya menendang dia tidak mampu mempertahankan dirinya lagi. Des! Pahanya kena ditendang dan tubuh Tang Hun terlempar ke belakang. Ketika dia merangkak bangun sambil meringis karena pahanya terasa nyeri bukan main, dia melihat bahwa Willy telah lenyap, telah melarikan diri. Terpincang-pincang dia mengejar sambil menyumpah-nyumpah karena merasa bodoh. Kiranya ketika dia terkejut tadi, kekuatan sihirnya pun lenyap sehingga darah itu dapat bergerak dan menyerangnya. Sementara itu, Qian Bu yang terpisah dari Willy mencari-cari darah itu. Tentu saja tidak mudah mencari Willy di tempat itu, di mana pasukan musuh sibuk mengejar dan mencari-cari mereka. Maka Qian Bu mencari Willy sambil juga bersembunyi-sembunyi jangan sampai bertemu dengan para prajurit musuh dan tokoh-tokoh lihai yang berkeliaran di dalam benteng. Dia tidak begitu khawatir akan keselamatan Willy karena dia maklum bahwa selain lihai sekali, juga gadis itu amat cerdik dan menurut ceritanya, gadis itu dicinta oleh Pangeran Leong Bianchu, maka keselamatan gadis itu agaknya tidak begitu mengkhawatirkan. Dia harus dapat mencari sendiri Pangeran Leong Bianchu untuk dibekuk, karena itulah kiranya satu-satunya untuk menguasai benteng dan menyelamatkan para tawanan. Tiba-tiba dia melihat ribut-ribut di bawah. Dia mendekam di atas wungan dan memandang ke bawah. Di bawah sinar lampu dan obor, dia melihat seorang pemuda sedang dikeroyok oleh belasan orang prajurit yang dipimpin oleh seorang kakek bertubuh gorila yang amat mengerikan. Kiranya kakek itu adalah Suloti yang memiliki kepandaian seperti iblis. Dan pemuda yang dikeroyok itu adalah Suma Qianli. Dikeroyok oleh belasan orang itu, Qianli bersilat seenaknya saja dan setiap orang pengeroyok yang berani mendekat, tentu roboh oleh tamparan atau tendangannya. Kakek gorila itu hanya menonton dan berdiri sambil berpangku tangan. Kemudian dia menurunkan kedua lengannya yang panjang, lalu mengangkat sebelah tangan ke atas sambil berkata, "Mundur kalian semua!" Para pengeroyok itu berloncatan mundur dan menolong teman-teman yang sudah roboh. Kakek itu melangkah dengan langkah seekor monyet besar, menghadapi Qianli yang memandang kepada kakek gorila itu dengan sinar mata tajam dan penuh kewaspadaan. Qianli yang sudah pernah bentrok dengan kakek ini maklum betapa lihai dan berbahayanya orang pertama dari Imkan Ngooke ini, akan tetapi tentu saja dia sama sekali tidak merasa jerih. Sinar mata yang mencorong dan mengeluarkan cahaya kehijauan dari kakek itu menandakan bahwa kakek itu telah menampung tenaga sinkang yang luar biasa. Ketika melihat Qianli dan sikapnya yang berani, kakek itu tersenyum. Sungguh berani mati sekali, sudah pernah lolos dari bahaya kini malah berani mendatangi tempat ini. Sungguh pemuda Pulau Es yang mengagumkan dan patut dihormati. Dari atas genteng, Qian Bu melihat dengan penuh kecurigaan dan hampir saja dia berteriak memperingatkan kakaknya ketika kakek gorila itu menjura.
Akan tetapi, Qian Li adalah seorang pemuda yang berwatak tenang namun waspada, maka begitu kakek itu menjura, dia pun cepat membalas dengan sikap hormat namun tidak melepaskan kewaspadaan. Benar saja, begitu kakek itu menjura, ada angin dahsyat menyambar dari kedua tangan kakek itu ke arah Qian Li. Pemuda yang sudah siap ini cepat mengerahkan tenaga Huyang Xinkang untuk mendorong dan menangkis. Nampak asap mengepul ketika dua hawa itu bertemu dan Qian Li terkejut juga karena ternyata olehnya betapa kuatnya Xinkang dari kakek itu. Maka dia lalu meloncat ke pinggir menghindarkan adu tenaga secara langsung. Sebaliknya, Toa Okei Suloti yang curang luar biasa itu tersenyum. Bagus, tidak kecewa menjadi penghuni Pulau Es. Orang muda, mari kita main-main sebentar. Dan kakek itu sudah menerjang dengan dahsyatnya. Memang hebat sekali kepandaian dari orang pertama Inkan Ngookei ini. Angin menyambar-nyambar, bukan hanya dari kedua tangannya berikut lengan baju yang panjang, akan tetapi juga dari kedua kakinya dan angin yang menyambar itu mengandung hawa yang amat panas dan mengeluarkan bunyi bercuitan. Qian Li maklum akan kelihayan lawan, maka dia pun mengerahkan tenaga Xinkangnya untuk melawan, menangkis, mengelak dan balas menyerang. Namun, setiap kali mereka berdua mengadu lengan atau mengadu hawa pukulan, selalu Qian Li merasa terdorong ke belakang dan dadanya terasa nyeri karena tertekan oleh tenaga mujizat yang aneh. Dia makin terkejut, namun dia melawan sekuatnya, karena dalam keadaan terdesak dan terkepung, tidak mungkin dia akan dapat meloloskan diri sebelum dia mengalahkan kakek lihai ini. Liko, kau serang bagian bawahnya. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan ada bayangan orang berkelebat dari atas, cepatnya seperti halilintar menyambar dan tahu-tahu Toa Okei Suloti merasa ada angin pukulan dahsyat menyambar ke arah ubun-ubun kepalanya. Dan pada saat itu, Qian Li yang maklum bahwa adiknya sudah muncul dan membantunya, cepat melancarkan pukulan Swat Im Xinjiang yang berhawa dingin ke arah pusar kakek itu. Augh! Toa Okei Suloti mengeluarkan gerengan nyaring sampai seluruh tempat itu seperti tergetar, dan biarpun penyerangan kakak beradik itu dahsyat dan cepat, namun dia masih dapat menggunakan lengan kanan menangkis hantaman Qian Bu dan lengan kirinya menangkis pukulan Qian Li. Duk! Des! Tubuh Qian Li mencelat ke belakang sedangkan tubuh Qian Bu juga berjungkir balik beberapa kali. Kakek yang lihai itu hanya tergetar dan terhuyung saja, padahal Qian Bu sudah menggunakan tenaga gabungan Im dan Yang, yaitu tenaga mujizat yang pernah membuat Koksu roboh pingsan. Namun kakek gorila ini hanya tergetar dan terhuyung, padahal pukulan Qian Bu tadi dibantu oleh pukulan Qian Li yang juga amat kuatnya. Hal ini saja sudah membuktikan betapa lihainya Toa Okei, orang pertama dari Inkan Ngookei itu. Toa Okei memandang dengan kaget. Ah, kiranya engkau yang disebut siluman kecil. Hebat, hebat. Sungguh orang-orang muda yang hebat, katanya halus akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya sudah menyerang ke depan, berputar-putar seperti gasing dan dari gerakan kedua tangannya menyambar tenaga yang amat kuatnya. Qian Bu dan Qian Li cepat menyambut dengan tangkisan dan serangan balasan, namun keduanya maklum bahwa kakek ini memang benar-benar amat kuat. Qian Bu sendiri yang sudah banyak menghadapi orang kuat, diam-diam harus memuji dan mengakui bahwa selama ini baru sekarang dia bertemu dengan lawan yang benar-benar amat menggiriskan. Tingkat kepandaian kakek bermuka monyet ini lebih tinggi daripada tingkat kepandaian Xin Xiao Sengjin, kakek yang menyimpan pusaka-pusaka suling emas itu. Akan tetapi sekali ini Qian Bu dibantu oleh kakaknya, Qian Li yang kepandaiannya juga sudah meningkat tinggi, maka kakak beradik ini dapat mengimbangi permainan silat yang aneh dari Toa Okei. Akan tetapi, mereka harus mengakui bahwa untuk mengalahkan kakek itu bukanlah hal yang mudah, dan mereka berdua berada di tempat berbahaya. Baru seorang kakek ini saja sudah sehebat itu, kalau sampai datang yang lain-lain bukankah keselamatan mereka terancam bahaya? Liko, mari kita pergi, kata Qian Bu dan tiba-tiba saja pemuda ini menyambar tangan kakaknya dan sekali bergerak, mereka sudah melesat seperti kilat cepatnya ke atas genteng, dan dengan beberapa loncatan lagi mereka telah lenyap dari pandang mata. Toa Okei tidak mengejar, melainkan bengong memandang ke atas genteng dan berulang kali dia menarik napas panjang, lalu dia menggeleng-geleng kepalanya. Hebat! Hebat! Dia masih tertegun karena harus diakui bahwa selama hidupnya baru sekarang dia menyaksikan ginkang seperti itu. Dia sendiri maklum dalam hal ginkang, dia tidak akan menang melawan siluman kecil. Dan kalau dia dikeroyok dua, dia masih ragu-ragu apakah dia pun akan dapat mengalahkan dua orang muda yang amat hebat itu.
Sementara itu, Qian Bu dan Qian Li cepat menjauhkan diri dan bersembunyi di wungan rumah yang gelap. Ah, kakek monyet itu benar-benar lihai sekali, kata Qian Bu. Untung engkau keburu datang, Buti. Kalau tidak, kiranya aku tidak akan mampu mengalahkan dia. Liko, tempat ini berbahaya sekali. Melawan banyak orang pandai dengan kekerasan tentu tidak ada gunanya dan kita akan gagal. Sebaiknya kita mencari dan menangkap Pangeran Liong Bianchu itu. Sekali dia sudah berada di tangan kita, kita dapat memaksa Koksu Nepal dan yang lain untuk menyerah. Qian Li mengangguk. Pikiran yang baik sekali, Buti. Akan tetapi kemana kita harus mencarinya? Dia tentu berada di salah satu di antara rumah-rumah ini. Kita harus mencarinya sampai dapat. Mari. Kakak beradik ini sama sekali tidak mau menyinggung soal Xiang In dan Hui Li. Keduanya merasa sungkan karena keduanya menduga bahwa tentu masing-masing mencinta darah yang melakukan perjalanan bersama itu. Qian Li menduga bahwa Qian Bu jatuh cinta kepada Hui Li, sebaliknya Qian Bu juga menduga bahwa Qian Li tentu jatuh cinta kepada darah cantik jelita berpayung itu. Maka keduanya tutup mulut, tidak berani saling bertanya tentang darah-darah itu, padahal di dalam hati, mereka itu merasa heran dan bertanya-tanya kemana perginya darah yang tadinya bersama masing-masing itu. Suasana makin menjadi gempar ketika beberapa kali para penjaga bentrok dengan Qian Li, Qian Bu, Xiang In, dan Hui Li yang telah berpencaran dan terpisah-pisah itu. Seluruh pembantu yang pandai dikerahkan, bahkan Pangeran Liong Bianchu sendiri memerintahkan agar para pengacau itu dapat ditangkap hidup-hidup. Koksu Nepal sendiri pun turun tangan, keluar dari kamarnya untuk memimpin para penjaga melakukan pencarian dan pengejaran. Para perwira pasukan yang mengadakan perondaan dan pemeriksaan, juga menjadi makin bingung ketika mereka melihat ada dua orang Heksin Touong berkeliaran. Baru saja seorang perwira bersama selusin orang prajuritnya bertemu dengan Heksin Touong di belakang sebuah rumah, dan begitu mereka keluar dari lorong dan berada di depan rumah itu, mereka melihat lagi Heksin Touong. Biarpun kakek itu lihai, tidak mungkin pandai menghilang atau terbang secepat itu. Hei, Touong! Bagaimana kau bisa muncul di sini? Padahal, baru saja kita saling jumpa di belakang, akan tetapi perwira itu tidak melanjutkan kata-katanya karena Heksin Touong kedua ini telah menggerakkan tangan menampar dan perwira itu roboh pingsan. Selagi para prajurit melongo dan kemudian marah-marah, Heksin Touong kedua itu telah melarikan diri. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Heksin Touong kedua ini bukan lain adalah Gak Bun Beng. Para prajurit menggotong perwira yang pingsan dan mereka lari pergi menghadap Koksu Nepal. Ketika mereka bertemu dengan rombongan Koksu, mereka melihat bahwa Heksin Touong sudah berada di situ bersama rombongan Koksu. Dia telah menyerang dan merobohkan komandan kami, prajurit-prajurit itu berseru. Kalian bicara apa? Sejak tadi aku berada di sini bersama dengan Koksu, jawab Touong yang tentu saja mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah Bun Beng. Karena Koksu juga melihat sendiri betapa Touong sejak tadi berada bersamanya, maka dia marah-marah dan memaki-maki para prajurit dan menyuruh mereka pergi dan membawa perwira yang pingsan. Kalian tolol? Tentu musuh yang telah menyerang perwira kalian, dan sama sekali bukan Touong. Tapi hamba melihat betul bahwa Touong. Cukup dan pergi. Atau kau ingin kupukul roboh juga, bentak Koksu dan para prajurit itu segera pergi dengan ketakutan. Koksu Nepal marah bukan main. Dia merasa jengkel bahwa bentengnya diselundupi mata-mata musuh dan sampai sekian lamanya mata-mata musuh belum juga tertangkap. Ketika dia mendengar laporan dari Toaoke yang bertemu dengan siluman kecil dan pemuda Pulau Es, mengertilah Koksu bahwa Qian Li dan Qian Bu adalah dua orang di antara para mata-mata yang mengacau. Juga dia mendengar dari para pembantu lain bahwa gadis yang dicinta oleh Pangeran, Hui Li, dan seorang gadis lain yang mahir ilmu sihir, juga memasuki benteng dan melakukan pengacauan. Kalau hanya orang-orang muda itu yang mengacau, masa seluruh pasukan tidak mampu menangkap mereka? Padahal di situ terdapat Imkan Ngooke lengkap, belum lagi orang-orang pandai seperti Hek Tiao Lomo, Hek Walokui, Huai Kongcu dan para pembantunya, dan masih banyak orang-orang pandai lagi. Tangkap mereka, bentaknya ketika dia bertemu dengan semua pembantunya. Kalau tidak dapat menangkap, bunuh saja mereka. Akan tetapi, jangan sekali-kali melukai atau membunuh Nona Hui Li, tiba-tiba Pangeran Liong Bianchu berkata dan tidak ada seorang pun berani membantah perintah ini.
Pengejaran diperketat dan semua pengawal dikerahkan untuk mencari di seluruh tempat dalam benteng seperti menyisir rambut saja. Namun kekacauan makin menghebat ketika para pengawal itu tiba-tiba melihat Ang Xiaoqia kembar. Saking bingungnya menyaksikan keributan yang ditimbulkan oleh 4 orang muda yang belum dapat mereka jumpai, Ang Xiaoqia dan Cheng Cheng meninggalkan tempat mereka dan ikut mencari, tentu saja dengan maksud melihat siapa orangnya yang menyusup ke dalam benteng dan kalau perlu melindungi mereka. Mereka lupa sama sekali bahwa wajah mereka adalah serupa dan bahwa mereka merupakan Ang Xiaoqia kembar. Demikian pula dengan Gak Bun Beng yang sudah dapat menduga bahwa tentu keributan itu ditimbulkan oleh Qian Bu dan Qian Li. Pendekar ini pun telah menambah kebingungan para pengejar karena dia merupakan Heksin Touong kedua. Benarkah dugaanmu bahwa satu di antara pengacau itu adalah siluman kecil, Li Hiap? Tanya Ang Xiaoqia kepada Cheng Cheng yang berjalan di sebelahnya. Cheng Cheng mengangguk. Siapa lagi kalau bukan dia yang begitu berani mengacau di tempat seperti ini? Dan aku mendengar sendiri dari mulut Toa Oke yang bertemu dengan Ji Oke, bahwa dia telah bentrok dengan pemuda lihai berambut putih panjang. Siapa lagi kalau bukan Paman Qian Bu? Jantung Ang Xiaoqia atau Kang Sui Hua berdebar kencang. Siluman kecil berada di situ pula. Tentu saja dia makin bersemangat untuk dapat menolong dan menyembunyikan pendekar yang telah menundukkan hatinya itu dan mereka berdua lalu makin giat mencari. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Jiu Koan, tokoh Liong Simpang yang tinggi dan sombong, yang memimpin belasan orang dan yang memegang golok dengan sikap angkuh, seolah-olah dialah yang akan berhasil menangkap para pengacau. Matanya liar memandang ke kanan kiri dan tiba-tiba matanya terbelalak ketika dia melihat Ang Xiaoqia dan Cheng Cheng. Dia mengenal Ang Xiaoqia yang dianggap sebagai pembantu Koksu yang lihai dan andai kata dia melihat seorang saja Ang Xiaoqia berkeliaran, tentu dia tidak akan menaruh curiga karena sudah semestinya kalau Ang Xiaoqia ikut pula mengejar dan mencari mata-mata musuh. Akan tetapi dia melihat Ang Xiaoqia kembar. Dan dia tidak pernah mendengar Ang Xiaoqia mempunyai enci atau adik di situ, apalagi saudara kembar. Hei! Berhenti, bentaknya. Ang Xiaoqia sudah hafal akan semua pembantu Koksu dan dia tahu siapa adanya si jangkung bergolok ini. Maka dia tersenyum dan berkata, Jiu Lopek, mau apa engkau menghentikan aku? Apakah kau sudah berhasil membekuk mata-mata? Jiu Koan memandang kepada Ang Xiaoqia dan Cheng Cheng silih berganti dengan mata bingung. Ang Xiaoqia, engkaukah Ang Xiaoqia? Dan siapa pula yang seorang ini? Ditanya demikian, barulah Cheng Cheng ingat bahwa ia menyamar sebagai Ang Xiaoqia dan Kang Sui Hua sendiri baru sadar setelah dia menoleh dan menatap wajah Cheng Cheng. Celaka, pikirnya mengapa dia begitu pelupa dan bodoh. Hal ini tentu karena kegirangan hatinya mendengar bahwa siluman kecil berada di dalam benteng itu. Li Hiap, serang, bisiknya dan dia sudah menerjang maju. Juga Cheng Cheng sudah bergerak dan serangannya demikian hebatnya sehingga Jiu Koan tidak sempat lagi berteriak. Tengkuknya sudah dihantam oleh tangan Cheng Cheng dan dia roboh tak sadarkan diri lagi. Juga Ang Xiaoqia telah merobohkan 2 orang anak buah Liong Simpang. Kemudian 2 orang wanita itu meloncat dan melarikan diri, dikejar oleh para anak buah Liong Simpang yang berteriak-teriak. Di sana-sini terjadi pertempuran, apabila ada seorang di antara para pengacau itu kepergok musuh, akan tetapi karena 4 orang muda itu memang lihai, mereka selalu dapat melarikan diri dan mereka begitu cerdik sehingga tidak pernah para tokoh lihai pembantu Koksu dapat melihat mereka. Akan tetapi, setelah para pembantu Koksu menggunakan siasat bersembunyi sambil mengintai, akhirnya Ang Xiaoqia dan Cheng Cheng yang merupakan 2 orang kembar itu terkepung oleh Tewa Oke dan Ji Oke dibantu oleh beberapa orang penjaga. Toa Oke dan Ji Oke sudah mendengar dari para anggota Liong Simpang betapa Ang Xiaoqia telah berkhianat dan menyelundupkan seorang mata-mata yang menyamar seperti dia, maka begitu bertemu dengan Ang Xiaoqia kembar ini, orang pertama dan kedua dari Imkan Ngo Oke langsung saja meloncat keluar dari tempat persembunyian mereka dan menghadang. Cheng Cheng terkejut bukan main melihat 2 orang yang wajahnya mengerikan itu. Toa Oke Suloti yang wajah dan tubuhnya seperti seekor monyet besar sudah mengerikan, akan tetapi Ji Oke Kui Bin Yonio yang memakai topeng tengkorak lebih mengerikan lagi. Tentu saja dia tidak merasa takut, karena suaminya sendiri, si naga sakti gurun pasir, dahulu juga memakai topeng setan yang mengerikan, baca kisah sepasang Raja Wali, dan memang nyonya muda yang gagah perkasa ini tidak pernah merasa takut menghadapi siapapun juga, apalagi dia tidak pernah mengenal siapa adanya 2 orang ini dan sampai di mana kelihayan mereka.
Akan tetapi, Ang Xiaoqia sudah menjadi pucat wajahnya dan dia berbisik. Lihiap, celakalah kita sekali ini. Toa Oke Suloti tersenyum ramah, akan tetapi karena wajahnya seperti monyet, ketika tersenyum ramah wajahnya itu menyeringai seperti seekor kera marah. Hahaha, engkaulah yang tulen karena wajahmu dapat berubah pucat. Dan yang seorang lagi adalah Ang Xiaoqia palsu, wajahnya tertutup lapisan topeng. Ang Xiaoqia, memang sejak lama aku sudah curiga kepadamu dan kepada gurumu, sekarang terbukti bahwa engkau menyelundupkan seorang mata-mata musuh. Betapa berani mati engkau. Toa Heng, ingin aku melihat wajah orang kedua ini, kata Jioke Kui Bin Nio dan tiba-tiba telunjuknya menuding ke arah Cheng Cheng, ke arah wajah pendekar wanita ini. Terdengar suara mencicit nyaring dan hawa dingin tajam menyambar ke arah wajah Cheng Cheng. Wanita ini terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa wanita tua bertopeng tengkorak itu demikian hebat kepandaiannya. Cepat dia miringkan tubuhnya dan menggunakan kekuatan sinkang untuk menangkis. Dia berhasil menghindarkan diri, akan tetapi tetap saja dia terhuyung, tanda betapa kuatnya sinkang dari wanita muka tengkorak itu. Di lain pihak, Jioke Kui Bin Nio juga terkejut dan penasaran. Tidak banyak orang dapat menghindarkan diri dari serangan Kiamci, jari pedang, yang amat diandalkan itu. Kau boleh juga, dia mengejek dan sudah hendak menyerang pula. Akan tetapi Toa Oke mencegahnya. Tak perlu membuka kedoknya, Jimoy. Wajah semua wanita pun sama saja, tiada bedanya dengan kedok. Kulit muka hanyalah topeng yang menutupi keadaan aslinya. Kalau kulit muka dikupas, yang nampak tentu hanyalah tengkorak seperti yang kau pakai itu. Kalau begitu dia tentu harus kita bunuh dulu. Tidak perlu, aku bisa mengupas kulit muka mereka sehingga nampak tengkoraknya tanpa membunuh mereka. Kau ingin lihat? Baik, kau lakukanlah. Ingin aku melihat tengkorak hidup? Hihihihihihihihi, tentu lucu sekali, Toa Heng. Mendengar percakapan dua orang aneh itu, Ang Xiaoqia merasa ngeri. Akan tetapi, Cheng Cheng marah bukan main. Dua orang itu bicara seolah-olah dia dan Kang Sui Hua hanya merupakan dua buah boneka yang boleh diperbuat sesuka hati dua orang iblis itu. Iblis-iblis tua bangka yang sombong. Siapa takut padamu, bentak Cheng Cheng dan nyonya muda ini sudah menyerang dengan pukulan dahsyat. Pukulan ini adalah pukulan Bantok Sinciang, tangan sakti selaksa racun, yang dipelajarinya dari mendiang Bantok Moli, dan setelah nyonya muda ini minum darah anak naga dan memiliki kekuatan mujizat. Tentu saja pukulan yang menggunakan Bantok Sinciang ini dahsyatnya bukan main. Angin pukulan yang mengandung hawa panas seperti api berkobar menyambar ke arah kakek gorila itu ketika Cheng Cheng menyerangnya. Ah! Toa Oke Suloti berseru kaget. Dia mengenal pukulan beracun yang mengandung tenaga amat kuatnya, maka cepat dia pun bergerak menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Des! Tubuh Cheng Cheng terlempar ke belakang, akan tetapi nyonya muda ini tidak roboh melainkan berjungkir balik dan turun lagi ke atas tanah dengan selamat, sungguh pun napasnya agak memburu karena dadanya terguncang hebat. Akan tetapi, sebaliknya kakek itu pun terhuyung ke belakang. Bukan main kuatnya memang tenaga sakti yang didapat oleh Cheng Cheng dari sari darah ular telaga yang dinamakan anak naga itu. Toa Oke Suloti terbelalak kaget dan penuh kagum. Selama hidupnya mengembara di dunia Kang Ou sebagai orang pertama dari Imkan Ngo Oke, baru sekarang dia bertemu tanding seorang wanita muda yang memiliki tenaga sedemikian kuatnya sehingga dalam pertemuan tenaga tadi mampu membuat dia terhuyung. Hihihihihihi, Toa Heng, apakah kau masih bersumbar hendak mengupas kulit mukanya hidup-hidup? Jioke mengejek. Wanita tua mengerikan ini senang melihat Toa Hengnya menemukan tandingan yang amat tangguh maka dia mengejek. Akan tetapi Toa Oke tidak mempedulikannya. Siapakah engkau? Tanyanya sambil memandang kepada Cheng Cheng. Siapa adanya aku tidak perlu kau tahu, bentak Cheng Cheng dengan angkuh. Toa Oke mengangguk-angguk. Bagus, bagus. Kau kira aku tidak akan dapat mengenal ilmu silatmu? Nah, kau sambutlah ini dan aku akan mencoba untuk mengenal ilmu silatmu. Setelah berkata demikian, dua buah lengan panjang itu bergerak dan tahu-tahu dua buah tangan itu mulur sampai panjang, hendak menangkap Cheng Cheng dari atas dan bawah. Yang atas mengancam kepala, yang bawah hendak menangkap kaki. Cheng Cheng makin kaget. Dari suaminya dia sudah mendengar akan adanya ilmu mujizat ini, yang dapat membuat kedua lengan mulur sampai panjang sekali dan ilmu ini sungguh amat berbahaya.
Cepat dia lalu mengerahkan tenaganya dan menggunakan kedua tangannya untuk menyambut dua lengan panjang itu dengan babatan tangan yang dimiringkan. Wut wut. Plak. Kembali tubuh Cheng Cheng terlempar. Ketika kedua tangannya membabat tadi, seperti dua ekor ular hidup, kedua lengan Toa Oke Suloti sudah mengelak dan dari samping, tangan itu menampar ke arah tengkuk Cheng Cheng. Nyonya muda itu cepat mengelak, akan tetapi tetap saja pundaknya kena ditampar dan dia terlempar dan terbanting. Baiknya nyonya muda ini memiliki kekebalan, dan dia menggulingkan tubuhnya lalu meloncat bangun kembali. Sementara itu, melihat Cheng Cheng sudah bertempur melawan Toa Oke, dengan nekat Ang Xiaoqia lalu mencabut pedangnya dan menyerang Ji Oke dengan senjata itu. Ilmu Kiam Tu Xinjiang yang dimiliki Ang Xiaoqia sudah lumayan. Kini dia menggunakan pedang maka tentu saja serangannya bukan merupakan hal yang boleh dipandang ringan begitu saja. Ji Oke maklum akan hal ini, maka dia pun tidak berani menerima serangan pedang itu dan cepat dia bergerak mengelak dan membalas dengan sambaran hawa pedang yang menyambar dahsyat dari jari-jari tangannya. Menghadapi ini, Ang Xiaoqia kewalahan dan baru belasan jurus saja baju di lengan kirinya telah robek dan kulit lengannya tergores hawa yang tajam itu. Dia terkejut dan melompat mundur, ditertawakan oleh Ji Oke. Pada saat yang amat berbahaya bagi kedua orang wanita muda itu, tiba-tiba muncul Koksu Nepal. Begitu muncul, Koksu Nepal ini cepat mengangkat kedua tangan ke atas dan berseru. Toa Oke. Ji Oke. Jangan layani mereka. Pangeran berada dalam bahaya, yang penting kita harus lindungi pangeran. Mari. Tiba-tiba Ang Xiaoqia menyentuh lengan Cheng Cheng dan berbisik. Kita pergi. Lalu dia menarik lengan Cheng Cheng. Nyonya muda ini mengerutkan alisnya, karena biarpun dia maklum akan kelihayan lawan, dia tidak takut dan ingin melawan terus. Akan tetapi sikap Ang Xiaoqia yang menarik lengannya, dia pun tidak membantah dan meloncat bersama Ang Xiaoqia meninggalkan tempat itu. Toa Oke dan Ji Oke saling pandang dengan wajah menunjukkan kemarahan. Koksu Nepal sudah lari ke kiri sambil memberi isyarat kepada mereka untuk ikut. Akan tetapi mereka tidak mau cepat-cepat ikut, karena mereka merasa mendongkol dengan sikap Koksu. Koksu tidak saja mencegah mereka menangkap atau merobohkan dua orang wanita muda tadi, bahkan Koksu telah menyebut mereka Toa Oke dan Ji Oke. Agaknya dalam keadaan genting seperti itu, Sam Oke menganggap dirinya Koksu dan menganggap mereka berdua bukan sebagai kakak-kakak yang sepatutnya disebut Toa Heng dan Ji Qi, melainkan menyebut mereka Toa Oke dan Ji Oke. Karena mendongkol inilah maka keduanya tadi membiarkan saja Cheng Cheng dan Ang Xiaoqia lari dan kini mereka saling pandang. Lagaknya. Ji Oke mengomel. Semti, memang sudah mabuk pangkat rupanya. Toa Oke juga mengomel. Jangan pedulikan dia, kalau muncul lagi akan kutempelengi kepalanya. Ji Oke makin marah. Akan tetapi kita di sini untuk membantu pangeran, kalau dia benar dalam bahaya. Mereka diam dan menoleh. Betapa kaget dan marah mereka ketika melihat Koksu muncul lagi dari belakang, padahal baru saja Koksu pergi ke kiri. Toa Heng, Ji Qi, kenapa kalian diam saja di sini? Bagus, ya. Tadi menyebut Toa Oke dan Ji Oke, kini mengapa berubah dengan sebutan Toa Heng dan Ji Qi segala? Ji Oke membentak dan sudah menyerang Koksu dengan pukulan Kiam Chi. Plak-plak. Dua kali Koksu menangkis dan dia mencelat ke belakang. Apa-apaan ini? Siapa menyebut kalian begitu? Toa Oke memandang heran. Bukankah baru saja engkau muncul dan mengajak kami melindungi pangeran? Siapa? Aku baru saja datang. Tentu kau Koksu yang palsu. Ji Oke sudah menyerang lagi dengan dahsyatnya. Koksu meloncat ke kanan kiri lalu meloncat ke belakang. Tunggu, kau keliru, Ji Qi. Lihat, apakah ini palsu? Dia lalu bersilat, membuat gerakan aneh yang membuat tubuhnya berpusing. Itulah Tianti Hongi, ilmu silat khas dari Ban Hua Senjin atau Sam Oke. Melihat ini Toa Oke dan Ji Oke percaya. Wah, kalau begitu, ada orang yang main-main dan menyamar sebagai engkau, Semti, kata Ji Oke. Toa Oke lalu menceritakan pertemuan mereka berdua dengan dua orang Ang Xiaoqia, dan orang kedua itu amat lihainya. Mendengar penuturan itu, Koksu mengangguk-angguk. Aku sudah tahu. Guru dan murid maling itu benar-benar telah mengkhianati kita. Dan Ang Xiaoqia kedua itu tentu adalah istri dari si naga sakti gurun pasir. Agaknya mereka telah menyelundup ke sini.
Jici, lekas kau pergi ke tempat tawanan dan kau bawa anak si naga sakti itu ke istana pangeran. Teweheng, mari ikut aku untuk menjebak dan menangkap mereka. Jiok mengangguk dan berkelebat pergi, sedangkan Toaoke lalu mengikuti Koksu meninggalkan tempat itu. Kemana perginya Gak Bun Beng dan Kau Kokcu? Dua orang yang memiliki kesaktian hebat ini mengapa tidak muncul dalam keadaan kacau balau itu? Sesungguhnya mereka berdua pun sedang sibuk dan sesuai dengan rencana siasat Jenderal Kao Liang, mereka berdua mempergunakan kesempatan selagi keadaan kacau balau itu untuk berusaha menyelamatkan keluarga Jenderal Kao lebih dulu. Seperti kita ketahui Gak Bun Beng menyamar sebagai Heksin Toong, sedangkan Kau Kokcu yang lengan kirinya buntung itu memang tidak menyamar. Kini, dua orang sakti ini sudah berkelebat pergi menuju ke tempat di mana tawanan berada. Namun tempat itu terjaga dengan amat ketat, dan ketika mereka tiba di tempat itu, yang bertugas menjaga adalah Suoke Xiao Xiangcu, Wei Xiao gendut pendek sekali itu dan Nooke Toat Beng Xiansu, Tosu kurus yang tingginya 2,5 meter. Di samping dua orang tangguh dari Imkan Nooke ini, nampak pula Hek Tiao Lomo dan Hek Hualokui. Melihat ketatnya penjagaan di luar tempat tahanan, Bun Beng menarik tangan Kokcu ke tempat gelap. Penjagaan amat kuat, bisik Bun Beng. Paman Ga, kita terjang saja. Biar saya saja yang mengamuk dan Paman dapat melindungi para tawanan dan membawa mereka keluar. Gak Bun Beng menggeleng kepala. 4 orang kakek itu lihai sekali, dan kakek Nepal yang berdiri di sudut itu agaknya juga tak boleh dipandang ringan. Kalau tidak salah, kakek itu bernama Gitananda dan menjadi pengawal pribadi Koksu, bisik Kokcu. Akan tetapi, biarlah saya menghadapi mereka. Aku percaya kepadamu, Kokcu. Akan tetapi, tujuan kita adalah mengeluarkan tawanan dan membawa mereka ke tempat seperti yang telah ditunjuk oleh ayahmu, bukan sekedar melawan mereka. Kalau sampai gagal, tentu akan lebih sukar lagi untuk menyelamatkan mereka. Kau seorang diri saja masih kurang cukup untuk melindungi aku mengeluarkan keluargamu yang amat banyak itu. Kalau saja ada Qian Li atau Qian Bu. Tiba-tiba kedua orang itu menarik diri ke tempat gelap karena mereka melihat berkelebatnya orang. Gerakan orang itu cepat bukan main dan melihat orang itu, Bun Beng cepat bergerak. Dengan loncatan seperti seekor burung saja, dia sudah keluar dari tempat sembunyinya dan menghadang di depan pemuda yang berkelebat itu. Paman Ga. Set cepat kesinilah. Orang itu bukan lain adalah Antek Hoat. Seperti telah kita ketahui, pemuda ini berada di dalam tembok benteng, bukan semata-mata hendak membantu pemberontak atau membantu Koksu Nepal, melainkan karena dia hendak melindungi Shanti Dewi yang dianggapnya berada di tempat itu sebagai tawanan. Ketika terjadi ribut-ribut pada malam hari itu, Tek Hoat terus menjaga di luar tempat tinggal sang putri dengan setia dan penuh kewaspadaan. Biarpun di situ ada pula Mohinta dan kaki tangannya yang melakukan penjagaan, namun dia tidak pernah meninggalkan tempat itu dan siap untuk melindungi Shanti Dewi. Akan tetapi ketika dia mendengar dari Mohinta dan para penjaga bahwa yang mengacau di dalam benteng, di antaranya terdapat Qian Li dan Qian Bu yang dinamakan orang siluman kecil, juga adanya berita bahwa Ang Xiaoqia dan gurunya juga berkhianat, jantungnya berdebar tegang. Dia tahu bahwa mereka yang disebut sebagai pengacau-pengacau itu sama sekali bukanlah musuh Shanti Dewi, juga bukan musuhnya. Siapa tahu kalau gerakan mereka itu malah ada hubungannya dengan ditawanya Shanti Dewi dan bahwa mereka itu bergerak untuk membebaskan para tawanan termasuk Shanti Dewi. Semenjak benteng itu diserang oleh barisan kerajaan yang dipimpin oleh Putri Milana, yaitu bibinya sendiri, dia sudah merasa gelisah bukan main. Dia tidak sudi membantu orang Nepal, akan tetapi dia pun tidak mungkin dapat meninggalkan Shanti Dewi yang menjadi tamu atau tawanan di tempat itu. Yang membuat dia pusing dan bingung adalah sikap Shanti Dewi kepadanya. Begitu dingin dan lebih hebat lagi, Shanti Dewi minta kepadanya agar dia membantu orang-orang Nepal. Dalam keadaan bimbang inilah akhirnya Tek Hoat meninggalkan tempat di mana dia berjaga, yaitu di depan tempat tinggal Shanti Dewi dan dia berniat untuk mencari dan bertemu dengan seorang di antara para pengacau untuk menyelidiki apa yang mereka kehendaki. Maka ketika tiba-tiba dia melihat Gak Bun Beng, dia terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa pendekar sakti itu juga telah berada di dalam benteng. Dia maklum bahwa pendekar sakti ini adalah seorang gagah dan budiman, bahkan pernah menyelamatkan nyawa Shanti Dewi berkali-kali, maka tentu saja dia menaruh kepercayaan penuh dan cepat dia mengikuti Bun Beng menyelinap ke dalam tempat gelap.
Dan ketika dia melihat Cao Kokcu berada pula di situ, dia makin terkejut. Dia maklum akan kelihayan si topeng setan ini, maka cepat-cepat dia menegur adik iparnya ini, karena Cheng Cheng adalah adik tirinya seayah berlainan ibu. Engkau juga di sini? Cao Kokcu tersenyum. Sama dengan engkau. Tek Hoat, engkau harus membantu kami. Kami akan menyelamatkan keluarga kau yang tertawan, kata Bun Beng. Tek Hoat mengerutkan alisnya dan memandang dengan bimbang, lalu dia berkata dengan suara meragu. Akan tetapi saya harus melindungi dia di sana. Aku tahu, Tek Hoat. Engkau melindungi Shanti Dewi, akan tetapi bukankah engkau juga tahu bahwa Shanti Dewi bukanlah tawanan melainkan tamu? Shanti Dewi tidak akan terganggu, sebaliknya keluarga kau terancam keselamatan nyawanya. Dan benteng ini telah dikurung oleh barisan kerajaan, dalam beberapa hari lagi pasti akan runtuh. Engkau harus membantu kami. Kau bantulah Kokcu menyerang mereka yang menjaga tawanan itu, dan aku akan membawa mereka keluar. Tapi Shanti, jangan khawatir, akulah yang menanggung bahwa kalau benteng ini dibobolkan, dan kalau benar Shanti Dewi masih berada di sini, aku menjamin keselamatannya. Tentu saja ucapan seorang pendekar seperti Gak Bun Beng itu tidak pernah diragukan oleh Tek Hoat. Pula, memang sesungguhnya dia tidak suka kepada Kokcu dan semua pembantunya dan dia tidak sudi membantu mereka. Kalau saja tidak ingat bahwa Shanti Dewi perlu dengan perlindungannya, tentu dia tidak sudi tinggal di dalam benteng itu dan sudah keluar, bahkan ada kemungkinan dia membantu bibinya, Putri Milana, untuk menyerbu ke dalam benteng. Maka mendengar ucapan Gak Bun Beng, dia mengangguk. Cepat, waktunya tinggal sedikit lagi, kata Gak Bun Beng dengan girang. Dia telah mengatur rencana dengan Jenderal Kao dan telah berjanji bahwa sebelum matahari pagi muncul, dia sudah harus dapat membawa para tawanan itu ke tempat aman, yaitu di dalam gudang bawah tanah yang telah ditentukan oleh Jenderal Kao Liang. Dan waktu itu, tengah malam telah lama terlewat. Fajar sudah menjelang tiba. Gak Bun Beng membisikkan siasatnya kepada Cao Kokcu dan Tek Hoat, kemudian, dari tempat persembunyian mereka, 3 orang yang berilmu tinggi ini meloncat ke depan. Seperti sudah direncanakan oleh Bun Beng, maka Gak Bun Beng langsung menyerang Mo Oke yang tinggi itu sedangkan Kokcu menyerang Su Oke, adapun Tek Hoat sudah menerjang ke arah Hek Tiao Lomo. Perhitungan Gak Bun Beng memang tepat. Di antara mereka yang berjaga itu orang-orang yang paling lihai adalah Su Oke dan Ngo Oke. Akan tetapi, 2 orang dari Imkan Ngo Oke itu kini diserang oleh 2 orang sakti seperti Gak Bun Beng dan Cao Kokcu, maka biarpun mereka itu cepat menyambut, namun mereka terkena hantaman dengan hawa pukulan Sinkang yang amat hebat sampai mereka itu terhuyung-huyung ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gak Bun Beng untuk mendesak Ngo Oke dengan ilmu sakti Lotiam Sinciang. Biarpun si jangkung itu sudah mempertahankan diri dan menggerakkan 2 lengannya yang panjang, namun karena diserang secara mendadak oleh seorang yang memiliki tingkat ilmu lebih tinggi daripadanya, dia menjadi bingung dan gugup, akhirnya pundaknya kena ditampar dan dia terlempar sampai beberapa kaki jauhnya. Sepak terjang si naga sakti gurun pasir lebih hebat lagi. Tadi dia melayang seperti seekor naga dan begitu tangan kanannya yang mencengkeram itu dapat dielakkan oleh Siket Su Oke yang masih terhuyung karena dorongan hawa pukulan, Kokcu menubruk dengan kecepatan kilat dan lengan kirinya yang kosong dan hanya ada lengan baju saja itu meluncur ke depan, melakukan totokan sampai 7 kali ke arah jalan-jalan darah yang paling berbahaya dari lawan. Su Oke berteriak kaget dan ketakutan, menggelinding ke sana-sini, dan biarpun dia berhasil menghindarkan diri dari ancaman maut, tetap saja dia kena ditendang sehingga tubuhnya menjadi semacam bola dan terlempar lebih jauh dari tubuh Ngo Oke. Tek Hoat mengalami kesukaran karena dikeroyok oleh Hek Tiao Lomo dan Hek Walokui. Akan tetapi tiba-tiba Kokcu membantunya dan 2 orang iblis itu menjadi gentar karena hawa pukulan yang meluncur dari tangan tunggal Kokcu sudah mendorong mereka ke belakang dengan dahsyatnya. Juga Gitananda yang memutar tongkatnya, bertemu dengan Bun Beng yang secara berani menangkis tongkat itu dengan lengan. Krak! Tongkat itu patah dan Gitananda meloncat ke belakang dengan muka pucat. Pendeta Nepal ini lalu berkemik-kemik, mengangkat tangan kiri ke atas dan berteriak nyaring. 3 orang jahat berlututlah kalian. Bun Beng dan Kokcu telah mencapai tingkat tinggi sekali dalam kekuatan sinkang mereka, maka biarpun jantung mereka tergetar oleh pengaruh sihir ini, dengan menahan napas mereka dapat menolak pengaruh itu.
Ketika Tek Hoat terhuyung dan hampir berlutut, tiba-tiba Kok Chu mengeluarkan suara melengking seperti seekor naga marah dan tiba-tiba Tek Hoat dapat meloncat ke depan kakek Nepal. Dengan kemarahan meluap Tek Hoat lalu menusukkan jari tangannya dengan pengerahan tenaga sinkangnya ke arah dada Gitananda. Kakek ini terkejut, mendorongkan tubuh ke belakang dan menggerakkan tangan kanan menangkis. Cus! Aug! Lengan yang menangkis itu bertemu dengan jari tangan Tek Hoat dan lengan itu tertusuk jari seperti tertusuk pedang saja. Memang hebat sekali jari tangan Tek Hoat ini dan bukanlah julukan kosong kalau di dunia Kang Ou dia dinamakan si jari maut. Kiranya pengaruh sihir dari Gitananda tadi membuyar dan lenyap oleh suara lengkingan yang keluar dari dada Kok Chu. Harap kalian suka menahan mereka. Bun Beng berseru dan dia sendiri lalu menerobos dari kepungan, menghampiri pintu tempat tahanan dan merobohkan setiap orang pengawal yang berani menghalanginya. Dengan kekuatan tangannya, dibobolnya pintu itu. Pintu besi yang terkunci itu ambrol dan terbuka. Keluarga Kao yang sejak tadi merasa gelisah mendengar suara ribut-ribut, kini terkejut melihat munculnya seorang laki-laki gagah perkasa. Kini Bun Beng sudah tidak lagi menyamar sebagai Heksin Towong. Semenjak dia pergi bersama Kao Kok Chu untuk menolong keluarga Kao, dia sudah menanggalkan penyamarannya yang dianggapnya tidak berguna lagi. Akan tetapi, Kao Kok Tiong, putra kedua dari Jenderal Kao, segera mengenal Bun Beng. Gak teh hiap, serunya girang dan semua keluarga lalu dikumpulkan dan diajak keluar oleh Bun Beng. Cepat, kita harus pergi ke gudang bawah tanah. Ini perintah Jenderal Kao, kata Bun Beng. Kok Tiong lalu mengatur keluarganya, digiringnya semua keluarga itu keluar dari tempat tahanan. Ternyata Hek Tiau Lomo, Hek Hua Lokui, Gitananda dan semua penjaga sudah melarikan diri, tidak dapat menahan amukan Kok Chu dan Tek Hoat. Melihat ibunya dan semua keluarga keluar, Kok Chu girang dan terharu. Akan tetapi matanya mencari-cari dan wajahnya berubah. Mana Chin Liong, tanyanya. Kok Tiong, adiknya, cepat berkata. Baru saja dia dibawa pergi oleh nenek muka tengkorak, Toako. Oke. Kao Kok Chu berseru kaget dan mukanya menjadi pucat. Bersambung ke bab 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.